Nama saya Eka Anugrah, saya dari Sumedang. Profesi saya bidan. Kemudian saya pernah menjadi Ketua Umum HIPMI Kabupaten Sumedang. Dan pada saat itu saya diajak untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Alasannya tadi, saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri Amin di seluruh Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru. Alhamdulillah. Ibu saya saat ini sudah bisa berjalan normal. Amin. Alhamdulillah, anak saya juga sehat walafiat dan saya sekarang kesini juga dengan anak saya. Itu Pak, jadi selama ini ngerasa dihoror terus, diteror terus. Banyak, kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut. Terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa. Saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Yang juga sudah mendapatkan maklumat dari guru saya bahwa Pak Anies ini ada namanya di dalam Al-Quran. Amin itu disebutkan 14 kali dan Caimin itu adalah wakil presiden ke-14 kali. Dan mudah-mudahan itu memang menjadi doa Presiden 2024 adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Amin. Wanita viral Eka Anugrah ngaku diteror usai sumbangkan 100 mobil ke Anies Baswedan. Dilansir Rikla.com, Eka Anugrah bersama putranya dari Sumedang, Jawa Barat hadir dalam acara Desak Anies di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Sebagai seorang pendukung capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Eka Anugrah tidak hanya hadir sebagai penonton saja, melainkan juga berbagi kisah tentang tantangan yang tengah dihadapinya. Wanita asal Majalengka, Eka Anugrah pun mengaku jika dirinya sengaja hadir karena ingin bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Dengan sengaja, saya ingin bertemu langsung. Alhamdulillah, ungkap Eka seperti dikutip Kila.com dari akun TikTok @sapaanis pada 25 Desember 2023. Sebagai salah satu dari mereka yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Anies, Eka menceritakan perubahan dukungannya dari Ganjar Pranowo menjadi mendukung Anies. Saya memiliki seorang guru spiritual yang memberi petunjuk bahwa untuk memilih presiden, pilihlah Anies Baswedan, lanjutnya. Saya tidak bertanya mengapa harus Pak Anies, tapi lebih fokus pada bagaimana Pak Anies bisa menjadi presiden, ujarnya. Sebagai seorang bidan, Eka menyebutkan bahwa dia menyumbangkan 100 mobilnya untuk mendukung operasional kampanye Anies di Sumedang. Ia juga mengklaim menjadi sponsor alat peraga kampanye APK bersama adiknya yang memiliki usaha percetakan. Saya mencetak sendiri tanpa dana dari Timnas. Bahkan saya baru tahu bahwa berita tentang saya menjadi viral, jelasnya. Namun Eka juga berbagi perasaannya yang tidak nyaman setelah menjadi pusat perhatian warga sekitar. Semakin kesini, semakin banyak yang bertanya. Terus kesinilah malah makin banyak yang meneror, ungkapnya kembali. Saat berbicara di atas panggung, Eka mengungkapkan keresahannya karena sering dicari oleh orang-orang tak dikenal untuk diperiksa. Sebagai orang tua tunggal yang juga merawat ibunya yang sedang sakit, dia mengakui sering merasa ketakutan. Menanggapi hal ini, Anies menyebut bahwa tekanan serupa terhadap pendukungnya sudah sering terjadi sebelumnya. Ini bukan barang baru. Ketika hadir dan memberi dukungan, banyak yang kami dengar setelahnya diperiksa badan tertentu, ungkap Anies kembali. Dia berharap bahwa setelah Eka berani berbicara, hal ini akan semakin memperkuat solidaritas di kalangan pendukungnya. Saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas dukungan Ibu yang luar biasa, keikhlasan Ibu mendukung itu. Teman-teman sekalian, yang disampaikan Ibu Eka adalah hal yang kami sering dengar. Ini bukan barang baru, Eka. Bahwa ketika melakukan dukungan, ketika hadir di acara kami di berbagai daerah, ketika kami pulang, mereka yang hadir sering mengalami pemeriksaan macam-macam. Ada yang usahanya bahkan ditutup, diperiksa oleh sebuah badan
tentang kontennya yang diproduksi. Dan produksinya tadi pagi saya mendengar pabriknya ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas peristiwa mereka sudah beroperasi bertahun-tahun, kemudian ikut dalam kegiatan yang melibatkan Anies dan dia ikut mendukung. Lalu sesudah itu dia mengalami pemeriksaan lengkap dan sampai akhirnya ditutup pabriknya. Ini true story, saya tadi pagi rasakan. Dan setiap kami ke daerah, kami menemukan peristiwa persis yang disampaikan Ibu Eka. Itulah sebabnya kenapa kami ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi. Karena negeri ini sesungguhnya adalah negeri merdeka yang kita harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki kesetaraan. Dan itu mulainya dari puncak. Mulai dari puncak. Bapak sekalian, kami melihat bahwa demokrasi itu memberikan ruang kepada perbedaan pilihan. Dan ketika ada perbedaan pilihan, negara harus mengambil sikap netral atas perbedaan pilihan itu. Kalau negara tidak mengambil sikap netral, maka kita bukan lagi demokrasi. Jadi perjuangan kami sekarang itu malah menjadi makin yakin bahwa kita berjuang untuk mengembalikan agar demokrasi yang sesungguhnya bisa hidup di negeri ini, bukan demokrasi yang semu seperti ini. Jadi Bu, apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu alami itu dialami semua. Bu, kita berjuang sama-sama di sini, dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia seharusnya memilih kebebasan. Mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 boleh, mau pilih nomor 3 boleh, dan negara tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh bersikap tidak netral atas itu semua. Dan mudah-mudahan Ibu di Sumedang, dengan Ibu bicara di sini, mudah-mudahan tekanan-tekanan pada Ibu itu malah justru berkurang, tidak bertambah. Kalau bertambah, laporkan, kita akan ceritakan kepada rakyat Indonesia semua bahwa ada orang yang menjalankan haknya lalu kemudian diproses.